Efek domino dari rencana kenaikan pajak 12% di tahun depan dikhawatirkan oleh sejumlah pihak. Sebab PPN 12% nyatanya tidak hanya menyasar barang-barang mewah, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan tarif PPN 12% ini berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%. Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir efek domino kenaikan pajak ini? Bergabung bersama saya ada Arief Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor. Kita sapa langsung. Halo Pak Arief, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Arief, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami CNN Indonesia Newsroom. Saya ingin tahu dari perspektif Anda, Pak Arief, apa kekhawatiran terbesar yang berpotensi timbul di masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan menengah terkait dengan kenaikan pajak 12% ini, Pak? Ya, yang pertama tentu kita semua berharap penerimaan negara memang harus naik ya, karena bagaimanapun juga kita perlu pembiayaan untuk pembangunan ini. Sehingga kenaikan PPN memang dianggap sebagai salah satu cara ya untuk bisa meningkatkan penerimaan. Karena sejak tahun 2000 PPN ini peningkatannya sangat lambat hingga 2022 ya baru naik menjadi 11%. Nah sekarang diharapkan bisa menaik 22%. Akan tapi memang harus dihitung betul dampak dari kenaikan PPN sebesar itu. Karena diharapkan dengan kenaikan PPN 12% ini hitung-hitungan yang ada di tim kami di IPB ini bisa menurunkan GDP real ya. Meskipun kecil 0,0032%, namun bisa menurunkan ekspor 0,5%, serta bisa meningkatkan inflasi. Nah, oleh karena itu tentu kita harus bisa memilah-milah bahwa berdasarkan simulasi yang sudah kita lakukan, ternyata ada beberapa komoditi yang akan mengalami penurunan produksi. Ya, pertama adalah untuk produk pertanian itu karet akan terdampak dalam penurunan produksi kalau berdasarkan simulasi kalau kenaikan PPN ini naik menjadi 12%. Kedua rumput laut. Ketiga tebu, dan tebu ini implikasinya kan ke gula nanti. Kemudian kelapa sawit, implikasinya ke minyak goreng. Kemudian teh, jamu mete, kopi, kemudian hasil perkebunan lainnya, dan juga hasil hewan. Nah, kalau kita lihat lagi dari sisi peningkatan harga. Jadi peningkatan harga ini yang tertinggi adalah akan terjadi pada unggas. Ini untuk komoditi produk-produk peternakan ya akan naik 0,3%. Kemudian tanaman hias, kemudian hasil pemeliharaan hewan, terus susu segar yang ini akan menjadi salah satu komoditi penting dalam makanan bergizi gratis. Kemudian juga ternak, padi juga termasuk akan mengalami peningkatan harga. Kemudian tembakau, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan satu lagi adalah yang berkaitan dengan penurunan tenaga kerja. Jadi karet akan terdampak juga. Ya pertama kali karet, kemudian rumput laut, tebu, kelapa sawit, jamu mete, teh, kemudian tanaman biofarmaka, kopi dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi baik peningkatan harga, penurunan produksi dan penurunan tenaga kerja, ini sudah terlihat per komoditi sudah kita hitung ya dan berdampak kepada ketiga hal tersebut. Oleh karena itu saya berharap pemerintah benar-benar menghitung ya dampak ini dan kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam memformulasikan kebijakan PPN. Jadi PPN misalnya kalau diberlakukan untuk barang-barang mewah, ya mungkin pengaruhnya buat rakyat kecil tidak terlalu besar ya. Akan tapi kalau kita menerapkan untuk produk pertanian tadi, ya, sebagian seperti rumput laut itu kan padat karya ya, dan itu dilakukan oleh rakyat. Jarang korporasi besar masuk di industri rumput laut. Kemudian kedua, kalau kelapa sawit, sebagian rakyat, sebagian korporasi. Ya. Namun juga dampak dari kelapa sawit pada hilirisasi yang menjadi minyak goreng. Saya kira Oke. juga harus kita hitung juga. Ya. Demikian Mbak kira-kira Pak. Oke, Pak Arief, ketika ketahanan pangan ini menjadi prioritas Presiden Prabowo kita ketahui. Kemudian pajak 12% ini membuat sedikit banyak bias yang mungkin tadi Anda katakan menggerus produktivitas pangan khususnya. Apakah kemudian Anda melihat perlunya ada kebijakan subsidi tambahan, utamanya untuk sektor pertanian, agar kenaikan pajak ini tidak serta-merta menekan sektor agraris? Ya, saya kira pertama perlu untuk dilihat ya dampak secara komprehensif
dampak multiplier effect dari pengenaan ini. Kedua, memang kalau memang itu harus diberlakukan, perlu dilakukan pengecualian terhadap berbagai produk-produk yang selama ini dilakukan oleh rakyat banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, ya perlu ada berbagai instrumen untuk memitigasi dampak dari kenaikan PPN ini, khususnya bagi rakyat, bagi masyarakat luas yang terimbas dari kebijakan ini. Jadi saya kira tiga hal tadi yang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga ini mumpung belum tanggal 1 ya, kan diharapkan sesuai dengan undang-undang tanggal 1 Januari akan diberlakukan. Nah, kalau itu bisa sebelum itu dicermati kembali, kemudian dihitung kembali, kemudian instrumen-instrumennya jangan sampai terlambat kalau memang itu memang harus dilakukan. Jadi sehingga beban rakyat ini tidak semakin besar dengan kenaikan ini. Oke. Dari wacana ini, Pak Arief, bagaimana kemudian peluang peningkatan penggunaan teknologi yang mungkin bisa menjadi inovasi, bisa menjadi solusi begitu, teknologi dan inovasi sebagai solusi untuk mengurangi dampak dari kenaikan pajak terhadap produktivitas petani? Ya, saya kira inovasi dan peningkatan kapasitas teknologi untuk pertanian, saya kira sudah menjadi keniscayaan, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Tapi ini kan sesuatu yang hubungan dengan kenaikan PPN ini kan sesuatu yang apa namanya sifatnya jangka menengah ya, karena dampak dari perubahan teknologi dan pemanfaatan teknologi untuk produksi pertanian ini kan bukan sesuatu yang jangka pendek. Kan begitu kita coba untuk membuat peningkatan produktivitas, kemudian memperlakukan teknologi secara masif, itu membutuhkan waktu. Ya. Tapi implikasi dari dampak PPN sudah di depan mata, tinggal seminggu lagi. Nah, sehingga menurut saya justru yang dilakukan adalah ini harus ada jaring pengaman sosial untuk masyarakat petani yang ada di bawah ya, khususnya untuk produk-produk yang tadi sudah saya sebutkan mengalami dampak dari hasil kenaikan PPN ini. Baik, Pak Arief, bagaimana kemudian dengan inflasi? Bagaimana memastikan agar inflasi terkendali, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini? Ya, saya kira ini kan bagian dari tadi saya sebutkan multiplier effect kenaikan PPN ini. PPN ini kan tadi ada beberapa yang sifatnya direct ya, meningkatkan berdampak pada penurunan tenaga kerja dan sebagainya. Tapi juga karena multiplier effect-nya, misalnya peningkatan biaya transportasi, pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi. Jadi pertanian di ujung-ujungnya akan mengalami produk pertanian mengalami dampak dari kenaikan di bidang-bidang lain. Sehingga beban saya kira tidak hanya di produsen, tapi juga beban ada di konsumen. Oleh karena itu sekali lagi ini perlu diperhatikan, apalagi kalau inflasi meningkat. Memang inflasi ini bervariasi ya hitung-hitungannya. Ada orang yang menghitung hanya kenaikannya hanya mungkin 0,3%, 0,5%, tapi hitung-hitungan yang kami lakukan sampai 1% lebih. Dan ini harus mulai diwaspadai ya dengan kenaikan inflasi ini. Karena sekali lagi beban pada konsumen akan semakin meningkat, khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli. Oke, baik. 1 Januari tinggal sebentar lagi, 1 pekan, kurang dari 1 pekan karena ada libur Natal. Sebentar lagi kita lihat bagaimana nanti hitung-hitungannya, formulasinya apakah memang cukup bisa memitigasi efek domino yang terjadi akibat kenaikan PPN 12% ini. Pak Arief Satria, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Terima kasih sudah berbagi perspektifnya. Selamat sore. Terima kasih. Sore Mbak, terima kasih.